Bitcoin telah tembus $65.000, tapi apa berikutnya Kriptosias? Apakah Bitcoin dan pasar kripto akan terus ikut naik? Pertanyaan Kriptosias mungkin bisa terjawab setelah melihat salah satu aspek menarik dari dunia mata uang kripto, yaitu siklus 4 tahun Bitcoin. Siklus ini bukan sekedar sebuah pola, tapi sesuatu yang mempengaruhi tren, harga, dan masa depan mata uang digital. Jadi jangan kemana-mana dan cepat merapat, dan ayo kita kupas tuntas siklus 4 tahun Bitcoin. Bitcoin beroperasi di jaringan terdesentralisasi, sebuah teknologi inovatif yang memperkenalkan dunia pada mata uang digital. Namun, di balik kehebatan teknologi terdapat model ekonomi yang menarik, siklus 4 tahun Bitcoin. Siklus ini terutama didorong oleh peristiwa yang dikenal sebagai Bitcoin halving. Setiap 4 tahun, hadiah untuk menambang blok Bitcoin yang baru dikurangi setengahnya, sehingga mengurangi pasokan Bitcoin baru yang memasuki pasar. Halving ini penting karena secara langsung mempengaruhi kelangkaan Bitcoin yang merupakan faktor kunci di balik nilainya. Peristiwa halving secara historis diikuti oleh periode kenaikan harga yang signifikan karena berkurangnya pasokan dan meningkatnya permintaan yang mendorong harga jadi naik. Untuk benar-benar memahami pentingnya siklus ini, ayo kita telusuri sejarahnya. Sejak dimulainya Bitcoin pada tahun 2009, telah terjadi beberapa peristiwa halving. Masing-masing diikuti pasar bullish yang terkenal. Misalnya, setelah halving pada tahun 2012, Bitcoin mengalami kenaikan harga yang dramatis. Sebuah pola yang berulang setelah halving pada tahun 2016 dan 2020. Periode pertumbuhan pesat ini seringkali diikuti oleh koreksi yang menyebabkan apa yang oleh banyak orang disebut sebagai musim dingin kripto alias crypto winter. Namun mengapa siklus ini penting? Bagi investor, memahami pola ini sangat penting untuk mengambil keputusan yang tepat. Antisipasi berkurangnya pasokan Bitcoin cenderung menciptakan sentimen bullish di pasar yang seringkali mengakibatkan kenaikan harga. Namun penting juga untuk mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti perubahan peraturan, kemajuan teknologi, dan sentimen pasar yang semuanya dapat mempengaruhi dampak siklus ini. Kedepan, halving Bitcoin berikutnya akan terjadi sekitar bulan April tahun ini di 2024. Jika sejarah menjadi panduan, kita mungkin akan melihat pasar bullish berikutnya setelah halving ini. Namun, pasar kripto terus berkembang dan dampak dari halving ini di masa depan dapat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk adopsi institusional, kondisi ekonomi global, dan kemajuan teknologi blockchain. Meskipun beberapa orang memperkirakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan peningkatan adopsi Bitcoin secara umum, yang lain memperingatkan tentang adanya potensi peningkatan regulasi dan kejenuhan pasar. Ada kemungkinan juga seiring dengan semakin matangnya pasar kripto, dampak peristiwa halving akan menjadi kurang terasa. Jadi apa artinya ini bagi para kriptosias? Baik kalian seorang investor berpengalaman atau baru di dunia kripto, memahami siklus 4 tahun Bitcoin ini sangatlah penting. Ini menawarkan wawasan tentang tren pasar yang bisa membantu kita semua menavigasi landscape investasi mata uang kripto yang seringkali fluktuatif. Namun ingat kriptosias, tidak ada jawaban 100% dalam investasi, apalagi di pasar kripto yang cenderung berfluktuatif. Penting untuk kita melakukan riset kita masing-masing, mempertimbangkan strategi investasi yang terdiversifikasi, memperhitungkan tingkat resiko, dan selalu bersiap menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Siklus 4 tahun Bitcoin adalah bukti modal ekonomi unik yang mendasari mata uang kripto. Ini menyoroti keseimbangan antara penawaran dan permintaan, kelangkaan dan nilai. Saat kita melihat ke masa depan, siklus ini juga bisa menawarkan sebuah peta dan menjadi pengingat akan ketidakpastian yang melekat di pasar kripto. Namun satu hal yang jelas, Bitcoin dan pasar mata uang kripto yang lebih luas terus berkembang, dan persetujuan spot Bitcoin ETF juga telah membantu mendorong pasar kripto memasuki pasar bullish. Ingat kriptosias, dengan memahami siklus masa lalu, kita bisa lebih mempersiapkan diri, dan ingat untuk tidak hanya melihat ke masa lalu, tapi untuk selalu mendapatkan update terbaru seputar segala hal di ruang kripto bersama kami di Crypto Discover. Jadi subscribe di channel kami dan dapatkan berbagai update terbaru seputar kripto. JM Kriptosias!